tapi jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Orang kalau sudah sakaratul maut itu dia hanya ingin selamat. Jadi puncak kehidupan seseorang itu hanya mengharapkan, ya apa caranya saya bisa selamat. Orang-orang yang hebat model apapun finansialnya atau dia punya jabatan tinggi, kalau dia sudah macam-macam sama Rasul, maka dia langsung musuhan sama Gusti Allah. Itu langsung, mau tidak mau, walaupun Rasul sudah memaafkan. Bayang, jadi kalau panjenengan misalnya dari ustaz, ya, misalnya dari pengajar agama, misalnya dari guru TPG, terus ono wali murid sing gak cocok, ya memang pantas. Rasul aja begitu kok. Rasul yang mukjizatnya seperti itu, gantengnya seperti itu, keringetnya aja mampu minyak wangi. Kita sekarang pakai minyak wangi tetap mampu keringet. Rasul itu keringetnya baunya itu bau minyak wangi, nggak ada kurangnya. Tapi nek wis dedet hati nih, apa yang mereka katakan? Lasta mursalan, diantemi watu Rasul. Di dalam hadis-hadisnya diantaranya Rasul menyebutkan likulli syai'in qalb wa qalbul Quran yasin. Segala sesuatu itu ada jantungnya, ada intinya. Intinya Al-Quran adalah Yasin. Induknya Al-Quran surat Al-Fatihah. Induk. Yang induk itu kan ibu itu yang melahirkan. Sehingga dalam sholat yang kita pakai Allah dalam rahmatnya, sehingga yang naik sholat itu sedikitnya baca surat Al-Fatihah. Itu hukumnya wajib karena salah satu dari rukun qauli. Rukun qauli ada 5: takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Itu harus keluar ucapan dan harus didengar oleh telinganya sendiri. Jadi kalau oleh Allahu Akbar jeruati harus mengucap Allahu Akbar kerungu ini. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda likulli syai'in shafah wa shafatu sholati at-takbiratul ula. Segala sesuatu itu ada intinya, dan intinya sholat itu takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar pertama itu adalah intinya daripada sholat kita itu, insya Allah mau jadi baik atau tidak. Apalagi takbiratul ihram bersama imam. Makanya sebaiknya kalau jadi makmum itu sholatnya jangan ngefur imam. Kadang kita ngefur imam, apalagi pas terawih. Biasanya terawih itu kalau sudah 23 Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma shalli ala Muhammad, itu imamnya ngadeg, makmumnya lungguh ya. Tuh, kita mari amin baru ngadeg. Biasanya begitu. Di Lawang begitu, insya Allah di Malang lebih nemen, Pak. Jadi tidak boleh begitu. Ngefur begitu itu tidak baik. Karena intinya sholat itu ya bareng takbiratul ihram. Kalau apalagi bermakmum, jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Setelah itu rukun qauli yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Tidak membaca surat setelah Al-Fatihah boleh, tapi tidak membaca surat Fatihah bagi kita yang mengikuti Imam Syafi'i tidak sah sholatnya. Induknya Al-Quran, tapi jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Dan Rasulullah juga bersabda, Iqra' Yasin ala mautakum au kama qala. Bacakan surat Yasin bagi orang yang sudah hampir sakaratul maut. Itu mempermudah sakaratul. Induknya Al-Quran, tapi jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Dan Rasulullah juga bersabda, Iqra' Yasin ala mautakum au kama qala. Bacakan surat Yasin bagi orang yang sudah hampir sakaratul maut. Itu mempermudah sakaratul maut. Aja ditakoni, Pak, toko sing sebelah itu tak iso apa? Gak iso jawab. Orang kalau sudah sakaratul maut itu dia hanya ingin selamat. Jadi puncak kehidupan seseorang itu hanya mengharapkan, ya apa caranya saya bisa selamat. Muslim tidak muslim, kaya atau tidak kaya, soleh atau tidak soleh, wali atau wali murid, itu semua kepingin akhir hayatnya itu apa? Selamat. Dan semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Karena waktu orang mau meninggal dunia itu, misalnya ini orang mau meninggal dunia di depan, terus yang baik kan dibacakan surat Yasin, ya dibacakan surat Yasin, maka itu akan mempermudah sakaratul mautnya untuk menjadi husnul khotimah. Saat orang mau sakaratul maut itu bantuan yang seperti itu yang dibutuhkan, karena itu dari Rasul, atau dituntun ngomong Allah, supaya kalau dia mau ngikuti tidak repot. Ya.
Pak nyebut, oh Pak istighfar Pak. Waduh, situ rek bingung aku jadi bapak. Tidak boleh dipaksa-paksa, jadi dibacakan Allah, atau dibacakan surat Yasin, atau dibacakan La ilaha illallah. Paling tidak dia dengar, hatinya ikut, sudah cukup. Insya Allah husnul khotimah, insya Allah begitu. Saya sering dimintai tolong orang yang sudah ini kok tidak gerak. Setiap saya datang tidak sembuh, langsung meninggal. Sering begitu. Terus dibacakan surat Yasin juga apa? Untuk dikirimkan kepada orang tua. Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dan tahlil itu sampai kalau diniatkan dihadiahkan. Ya, sampai jika diniatkan dihadiahkan. Makanya setiap tahlil itu ada wanuh di sawabadzalika. Kita hadiahkan semua yang kita baca dari Yasin, dari tahlil, subhanallah bihamdi, sholawat dan lain sebagainya kepada ila ruhi, ila arwahi. Diniatkan dengan bacaan itu kita niatkan hadiah untuk mereka. Sehingga itu adalah satu adat yang memang dilakukan tidak hanya di Indonesia. Kalau jenengan ke Tarim nanti insya Allah suatu saat itu jenengan kalau tahlil itu tidak baca Yasin Pak, khatmul Quran oleh ini kopi dok. Anda kalau di Indonesia dia enak Yasin kalau hari ketiga mulai oleh berkatan gini Pak, hari ketujuh oleh berkatan bendino mangan, kadang rawon kadang soto gitu ya. Cuma soto ini biasanya oleh suiran kulit ambil cambai sing akeh. Cuma kita kalau di Indonesia ini tahlilan itu bocor Yasin, banyak yang hafal subhanallah, tapi juga ada yang tidak sholat. Jadi semangat tahlil boleh, tapi sholat harus lebih istiqomah. Surat Yasin ini jumlahnya 83 ayat dan semuanya turun di Mekah, Makkiyah. Suratnya ini Makkiyah. Ini adalah salah satu bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa hal hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah itu membela Nabi Muhammad lewat beberapa ayat dan surat-surat yang diturunkan di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ad-Duha, di antaranya surat Ad-Duha, di antaranya surat Yasin ini dibuka dengan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya kita ini diajarkan oleh para ulama, khususnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, untuk memperbaiki hubungan dengan Rasul. Di antaranya dengan membaca maulid, di antaranya dengan membaca sholawat, di antaranya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya sehari-hari. Baik hal-hal yang ringan, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Karena kalau kita mau puasa Senin Kemis, susah. Kalau kita mau sabar seperti Rasul itu tidak gampang. Tapi kalau kita mengikuti hal-hal yang sifatnya awalnya mubah, kita ikutkan dengan sebagaimana cara Rasul, maka itu merubah adah menjadi ibadah. Sesuatu yang adat menjadi ibadah. Kenapa? Ya memang karena kalau kita membela Rasul, kita melakukan perintah Allah yang lewat Rasul, melakoni lakonan sehari-hari seperti Rasul, hal-hal yang ringan seperti tidur, bangun tidur, hal-hal yang seperti itu seperti Rasul, kita yang banyak kurangnya ini insya Allah akan diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena kita belani kanjeng Nabi. Orang-orang yang hebat model apapun finansialnya atau dia punya jabatan tinggi, kalau dia sudah macam-macam sama Rasul, maka dia langsung musuhan sama Gusti Allah. Itu langsung, mau tidak mau, walaupun Rasul sudah memaafkan. Ceritanya ceritanya seorang yang paling baik munafik itu Abdullah bin Ubay. Dia itu kalau di depan Rasul, di depan masjid begini dia ngomong, ayo bela Nabi Muhammad ini. Tapi kalau di belakang dia memfitnah Rasul. Itu Abdullah bin Ubay. Waktu suatu ketika dia mengatakan bahwa fitnah Siti Aisyah katanya melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Hadithul ifk itu kalau dalam kitab sirah disebutkan hadithul ifk, ketika Siti Aisyah difitnah telah berselingkuh padahal sama sekali tidak, dan turun ayat langsung dari Allah membela kepada Siti Aisyah. Maka ketika Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah bin Ubay mau datang kepada Rasul, ya Rasul, ayahku ini engkau tahu betapa ruwetnya dia. Jadi bapaknya Abdullah bin Ubay ini adalah bapaknya Abdullah bin Abdullah ini bayi munafik, dan dia mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, ayah saya ini adalah orang yang sangat buruk, dan engkau tahu bahwa besar kemungkinan dia tidak selamat. Tolong ya Rasul, no. Siapa tahu diampuni sama Allah. Karena dia tidak pernah mengatakan di depan orang bahwa saya kafir. Aku kafir ya. Tidak pernah begitu dia. Cuma dia bayi munafik, bayi dia.
Jadi kalau ada olimpiade tuh dapat emas dia. Itu Abdullah bin Ubay. Anaknya mengatakan, ya Rasul tolong, ini ayah saya ini kalau engkau yang mintakan kepada Allah, insya Allah engkau akan memberikan, Allah akan memberikan bantuannya. Rasul mau, Rasul mau. Ayo ditunggu. Turun ayat melarang Nabi Muhammad SAW. Ojo dibelani, ojo ditunggu. Ini kafir bisa. Isi jatain rokok. Sampai segitunya Allah itu membela kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada masalah dia dalam kehidupan ini. Karena kalau orang berani dengan Rasul, Rasul sudah maafkan, Allah nggak mau karena Allah cinta dan cemburu. Kalau ada yang garai kepada kekasihnya. Jadi orang kalau berani-berani dengan Nabi Muhammad SAW, menghina, meremehkan sunnahnya, gaya guyonan sunnahnya, dan lain sebagainya, maka dia tidak hanya berani kepada Rasul, tapi dia menyakiti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di surat Ad-Duha, Rasul SAW mengatakan akan saya jawab satu pertanyaan dari orang-orang kafir, kemudian tidak turun ayat ini. Kemudian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu yang disebutkan oleh Allah, wa mro'atuhu, dan ibu dan istrinya. Di dalam surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini hadirnya dirahmati oleh Allah. Kalau nanti insya Allah antum berangkat ke kota Tarim, insya Allah. Kalau waktu khataman surat Al-Lahab itu dipelan bocor. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath sampai selesai begitu Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu surat Al-Lahab mikir ditaruh di Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abil Lahab wa tab leponomik dan leponomik, karena ini adalah surat tentang adab Allah kepada pamannya Nabi Muhammad SAW. Atas andap asornya yang baca kepada Rasul, bukan andap asor ke Abu Lahabnya, bukan. Atas andap asor sing bocor nang Kanjeng Nabi, Abu Lahab, surat Al-Lahab itu dipelano. Itu mestinya begitu. Itu dalam adab membaca Al-Quran. Iki gak Pak dilawang gawe qiraat. Ya ada, itu namanya kekerasan. Padahal mestinya tabat yada itu dipelangkan. Kenapa? Hatta dulu kita lihat Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar. Itu kalau ngimami tarawih, begitu tabat hampir tidak dengar kita suaranya. Tabat. Begitu kulhu kan hataman. Begitu kulhu banter lagi. Kenapa? Anda pasor sama kanjeng Nabi. Ummu Jamil disebut wa mro'atuhu, istrinya Abu Lahab itu disebut. Itu yang lambenya lamis sekali. Dia membawa hammalatal hatab, yang selalu bawa kayu bakar. Para ulama menafsirkan ada dua. Tafsiran yang pertama, hammalatal hatab, yang memang dia suka nyari kayu bakar untuk dimasak di rumahnya. Karena dulu LPG, melon yang ada tulisannya untuk rakyat miskin itu belum ada dulu. Dulu begitu, jadi pakai kayu dibakar. Ada lagi yang mengatakan karena dia suka bikin onar dengan lisannya. Makanya orang kalau suka adu domba itu biasanya ngompori bahasanya. Hammalatal hatab, karena tidak ada kompor saat itu, ya dikatakan pembawa kayu bakar. Maksudnya yang suka ngompori. Itu Ummu Jamil. 3 hari tidak datang ayat untuk Rasul, dia langsung menghina. Muhammad, ya, Nabi Muhammad, gak teko setanmu, bilang begitu. Padahal maksudnya Allah, gak teko setanmu, sudah ditinggal kamu sama Allah, sama setanmu itu. Dia bilang begitu. Apa yang turun ayat? Wadduha. Allah sumpah dulu dengan 2 sumpah, 2 yang berbeda, ya, yang berbeza. Kan orang Malaysia tak berbeda, tak sama. Jadi wadduha sama walaili idza saja, 2 waktu yang berbeda. Duha itu waktunya ramai sekali, perapatan ramai, supeltas panen waktu itu. Kalau duha itu, yang sekolah berangkat sekolah, yang ke pabrik berangkat ke pabrik, itu waktu duha. Sedangkan walaili idza saja, dan malam ketika sudah mulai senyap. Memang malam itu di mana-mana rata-rata senyap dia. 2 disumpahi. Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ditinggal kamu sama Tuhanmu. Allah nyumpah di sini. Jadi ada yang menghina Rasul, Allah menurunkan ayat dulu itu begitu. Di antaranya surat Yasin. Surat Yasin itu dibuka dengan bagaimana Allah membela kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nuwun sewu, salah menungso jangan pernah salah nggarai Nabi Muhammad SAW. Salah-salahnya kita jangan sampai ada guyonan kepada
hal-hal yang ada kembali kepada Rasul. Misalnya jenggot, itu kan kepada Rasul, ya, kembalinya kepada jenggot. Misalnya kita melihat orang lain yang tidak sepaham dengan kita, waduh kalau jenggot itu, jangan main-main dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah nanti singkat terima, Gusti Allah. Nabi Muhammad mau memaafkan Abdullah bin Ubay, Allah yang tidak mau. Ya, semoga kita diampuni oleh Allah. Dikatakan Yasin itu adalah awalan dari surat Yasin. Sebagaimana sering di dalam Al-Quran Allah itu memulai satu surat itu diberi nama sesuai dengan ayat pertama, seperti idza waqa'atil waqi'ah. Jadi nama suratnya Al-Waqi'ah. Yasin jadi surat Yasin. Tapi ada juga yang di tengah nanti, seperti surat Al-Baqarah. Pertamanya Alif Lam Mim, bukan Al-Baqarah, bukan. Di tengah nanti kisah Nabi Musa ketika disuruh motong antadbahul baqarah, potonglah seekor sapi betina. Itu jadi nama surat. Ada juga yang nama suratnya itu sama sekali tidak ada, seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada di dalam Qul Huwallahu Ahad, ada ikhlasnya tidak ada. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nama-nama surat ini bermacam-macam. Ada yang diambil dari ayat pertamanya, ada yang diambil dari ayat yang di tengah, ada yang sama sekali tidak sesuai dengan antara surat itu dengan isi ayatnya. Jadi dengan ini jelas atau belas, Pak? Jelas ya, saya rasa jelas ini. Sehingga Allah memulainya dengan Yasin. Yasin ini para ulama tafsir, karena tafsir itu banyak sekali, Pak. Ya, tafsir itu banyak sekali. Ada tafsir yang menyatakan bahwa Yasin itu sebagaimana huruf-huruf sebelumnya, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Toha, sama seperti itu. Maksudnya apa? Yang tahu artinya adalah Gusti Allah. Yang tahu hanya Gusti Allah. Nanti di surga kita bisa tahu. Ada yang mengatakan kalau Yasin ini enggak, ini dari, kalau di tafsir Al-Munir itu disebutkan bahwa Yasin itu ambil kata-kata dari bahasa At-Toy yang ditasghirkan dari kata-kata ya insan. Jadi ya unaisin diambil belakangnya jadi Yasin. Cuma ya namanya tafsir, saya cuma bocor. Ya, jadi antum jangan kagum sama saya, kagummu ambil sing ditafsiri. Saya bisa nafsir itu tafsirannya gaden. Jadi dikatakan ya unaisin, disingkat jadi Yasin. Tapi yang paling aman adalah ya kita pasrah apa artinya, sesuai yang dikarenakan oleh Gusti Allah. Karena di antara nama Rasul itu Toha, di antara nama Rasul itu Yasin. Wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah, itu wawul qasam, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, kamu adalah benar-benar seorang Rasul. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ini ada story-nya. Kanjeng Nabi itu lagi berdakwah, ya, lagi berdakwah. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dakwahnya itu ketika ke Taif. Kan Rasul itu berdakwah di Mekah. Ya, Rasul lahir 12 Rabiul Awal, kemudian di usia 38 Rasul mulai sering menyendiri di Gua Hira. Rasul umur 40 tahun menjadi nabi dengan turun ayat pertama dibaca Iqra oleh malaikat Jibril saat itu. Kemudian Rasul dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ya, usia 43 Rasul baru berdakwah secara terang-terangan, keluar begini, malah dipisui oleh Abu Lahab saat itu. Ya, dipisui oleh Abu Lahab. Ini juga termasuk pembelaan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah fasda bima tu'mar, sampaikan sekarang apa yang diperintahkan padamu. Kanjeng Nabi naik ke bukit kecil sambil mengatakan wa sobaha wara 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 wara. Semua orang Mekah keluar karena semua itu ngefans sama Rasul SAW. Jadi jangan nyalahkan Allah kalau ngadap orang kafir Quraisy saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah dikenalkan sama Rasul itu 43 tahun, 43 years. 43 tahun dikenalkan kepada Nabi dan mereka mengidolakan Rasul luar biasa. Usia 35 tahun yang kita tahu itu pengembalian Hajar Aswad ke dalam tempatnya lagi. Mereka semua hati gegeran ini.
Ati gegeran, kepala suku ini ati geger. Aku, semua tidak merasa lebih pantas. Ngene wis. Tapi bahasa Arab Pak, enggak Jawa gitu. Ngene wis, sapa sing teko maring ini kita suruh dia yang masukkan. Ternyata yang datang Rasulullah SAW, lah semua langsung cocok. Lah nek iki aku setuju. Kalau ini yang kembalikan kami setuju. Kepala suku yang lain mengatakan kalau yang ini saya setuju. Kalau yang ini saya setuju. Kami setuju. Kata Rasul, ada apa ini? Diceritakan. Oh ini, Kanjeng Nabi kayak ini. Ya wis kene. Enggak gitu Pak. Adabnya itu Muhammad, adabnya. Ya Allah, jupuk atine wong. Beliau tidak merasa rendah sama sekali. Dibuka serbannya, coba dijupuk Hajar Aswadnya, ditaruh di tengah. Monggo kepala suku, ada yang dari kepala suku maju untuk bawa setiap ujung dari kain ini. Ono sing kudu kepala suku jari kepala suku kudu ono melok kan mesti ada yang bagian melok itu mesti ada Pak, mesti ono itu dari dulu Pak ya, mesti ono. Nah ditaruh di tengah, kemudian diangkat oleh para kepala suku itu dibawa sampai di depan tempatnya Hajar Aswad, diambil oleh Rasul, dimasukkan ke Hajar Aswad. Mereka semua yakin bahwa kepala suku ini semua merasa aku bersejarah dan benar 1400 tahun setelah itu di Washington ini kita nyebut tentang Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti dengan Rasul. Mereka itu begitu punya saham titip Rasul sehingga mereka tuh cinta sekali kepada Nabi. Tapi begitu Rasul ngomong saya utusan Allah, ketika memanggil orang-orang Mekah mereka marah dan yang pertama maju itu Pak Dene Abu Lahab aja bingung Abu Lahab ya Abu Jahal Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, bukan pamannya Rasul. Dhuwure 2 meter, gede dhuwur Pak. Ya, gede cuma ruwet. Jadi dulu lahirnya itu gak dipendem hari ini, itu Abu Jahal. Abu Lahab itu yang pertama maju kepada Nabi Muhammad sambil megang bajunya Rasul SAW, ditarik ini. Tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kamu Muhammad. Karena ini kamu mengumpulkan kita, mau nyebut bahwa semua berhala itu salah. Yang betul Tuhanmu. Nabi Muhammad marah? Enggak, tetap Nabi Muhammad hormat sama Abu Lahab. Saya ngamuk Gusti, murdun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sing ciloko Abu Lahab. Nabi digarai, Nabi ini gak ngamuk, Nabi gak bales. Tapi sing gak terima siapa? Gusti Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW dicintai seperti itu, akhirnya umur 43 mulai dibenci, mulai mau dibunuh, mulai ditawari harta tahta wanita. Itu Kanjeng Nabi ditawari dulu itu. Sampai nemen akhirnya Rasul tidak cukup, akhirnya karena semua menolak luar biasa, Rasul mulai berangkat ke Taif 100 kilo kurang lebih, berjalan kaki. Ya, berjalan kaki sampai di Taif, dakwah ditolak, marah mereka mengatakan dengan sombongnya lasta mursalan. Sampean Rasul kalau liyane lah seperti itu. Bayang, jadi kalau panjenengan misalnya dari ustaz, ya, misalnya dari pengajar agama, misalnya dari guru TPG, terus ono wali murid sing gak cocok, ya memang pantas. Rasul aja begitu kok. Rasul yang mukjizatnya seperti itu, gantengnya seperti itu, keringatnya aja mampu minyak wangi. Kita sekarang pakai minyak wangi tetap mampu keringat. Rasul itu keringatnya baunya itu bau minyak wangi. Tidak ada kurangnya. Tapi nek wis dedet hati nih. Apa yang mereka katakan? Lasta mursalan, diantemi watu Rasul. Lasta mursalan. Rasul balas elek, mana kitab sirah yang mengatakan bahwa Rasul mendoakan jelek untuk orang Taif? Tidak ada. Maka Rasul cuma mengatakan, ya Allah maafkan saya kekurangan saya ini, gara-gara saya kurang maksimal sehingga orang Taif ini tidak bisa jadi masuk Islam. Dan malaikat gunung izin dulu Pak, ngomong nama malaikat Jibril, kalau boleh tak uncalkan, bahasa Indonesia uncalkan itu, saya lemparkan gunung ini ke atas orang Taif. Kata Rasul, enggak, itu coba saya Pak, enggak mau. Apa kata Rasul? Tidak. Saya berharap mereka nanti akan keluar dari mereka orang-orang yang bisa mengikuti agama Gusti Allah.
Mereka mengganggu, mereka banyak, bukan hanya orang Taif, banyak yang mengatakan pada Rasul, lasta mursalan, mana kitabnya kalau kamu memang Rasul? Mana mukjizatnya kalau memang kamu ini Rasul? Mana kehebatanmu? Kamu ya makan seperti kita. Jadi nek dadi nabi itu bagi orang dulu itu harus mumbul, Pak. Harus jalan di atas air, begitu. Padahal jalan di atas air kalau jaringan masuk ke ngene wudu itu bisa. Mereka tuh mintanya yang macam-macam. Mengharap seperti itu. Maka mereka mengatakan lasta mursalan, Allah sing gak terima. Ini pembahasan malam ini adalah ketika Allah tidak terima. Mudun Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, innaka laminal, kamu itu salah satu dari Rasul. Sing belani Gusti. Jadi Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita, kadang-kadang kalau ada momen kita tidak cocok sama orang dan kita sabar untuk tidak membalas, kok wong becik ketitik wong olo ketoro, nanti akan ada itu pembalasan dari Gusti Allah, itu ada. Tidak ada ceritanya orang sabar terus dia remek, tidak ada ceritanya. Anda lihat bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Dibilang kamu bukan Rasul, melaku 100 kilo, tidak minta makan. Saya datang di sini sudah disiapkan air, Pak. Bayang. Nabi Muhammad jangankan air, dilempar batu dan sabar. Dilempar batu, pecah di antara bibirnya, pecah di antara kakinya, diusap sama Rasul SAW. Kakinya yang berdarah ini diusap. Karena Rasul tahu ini nek sampai netes ke atas bumi bisa ditelan orang Taif ini sama bumi. Karena mereka tidak mau tanggung jawab. Saya tidak mau ada darahnya Nabi Muhammad di atas punggung saya. Karena dia sudah pernah menelan Korun dulu. Korun itu bapaknya orang Bedek ini, Bapak Ibu. Korun itu dulu pernah dimakan oleh bumi. Maka dia bisa makan yang lain gampang saja buat bumi. Bumi itu saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Maka dia sudah ancang-ancang sampai saat tetes saya getihnya Nabi Muhammad ada di punggung saya makan tak telan semua orang satu ya. Apa Rasulullah tambah dikai koset getihnya? Diusap. Ndak bales, sing bales Gusti innaka laminal mursalin. Sudah dibilang innaka laminal mursalin, ditambahi lagi sama Allah ala siratin mustaqim. Tidak ada Rasul yang tidak siratil mustaqim, tidak ada. Semua Rasul itu ala siratil mustaqim. Semua Rasul yang diutus oleh Allah ada 313, ada 124.000 Nabi yang diutus oleh Gusti Allah. 124.000 Nabi, 313 Rasul, dan 5 ulul azmi, 25 yang harus dihafal. 5 ulul azmi juaranya adalah Kanjeng Nabi. Disebut innaka laminal mursalin, engkau adalah salah satu dari Rasul. Mursalin itu orang-orang yang menjadi Rasul. Mursal satu, mursalin banyak. Makanya saya heran nih orang wong ngamuk. Iki hari ini mursal teman. Mursal itu artinya apa? Yang terutus. Nabi Muhammad SAW Rasulnya para Rasul. Jadi kalau tentara itu ada provosnya, ada PM-nya, yang jadi bindara. Orang Madura mereka bindara, Pak. Sing dadi pimpinannya Nabi Muhammad SAW di stempel sama Allah menjadi pemimpin semua Rasul itu ketika Rasul Isra wal Mi'raj. Makanya kalau mau ada azan itu kan ada qasidah. Itu sebenarnya qasidah saya, Pak. Cuma dulu waktu suara saya masih enak. Assalatu wassalamu alaik, itu kan ada. Itu kan qasidah tentang Isra Mi'rajnya Rasul. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Itu sebetulnya saya gitu. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imamu. Maka ketika Rasul Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad ditaruh di Masjidil Aqsa yang semoga segera dimerdekakan oleh Gusti Allah. Ya, cobaan berat. Ya, jadi ditaruh di Masjidil Aqsa, Rasul-Rasul rohnya diturunkan, nabi-nabi diturunkan, Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya. Wa antal imam fa shalla kullu man fis samai. Semua roh-rohnya para nabi itu yang ada di langit ada di Masjidil Aqsa. Wa antal imam, sebagai imamnya adalah Nabi Panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kita punya nabi yang kalau digarai uang langsung Allah sih nggak terima. Nah, sekarang sudah tidak ada, turun ayat lagi sudah tidak ada. Ya terakhir itu sudah ayat yang dibawa Rasul terakhir, mari, tidak ada nabi Islam itu tidak ada. Waktu itu kan ada nabi dari Bogor ya. Awan main sekak. Ada nabi dari Bogor. Tidak mungkin berhasil orang buat nabi. Yang jelas nabi akhir zaman Nabi Muhammad dan nabi yang terbaik. Usianya tidak panjang, 63 tahun, dakwahnya hanya 23. Yang 40 tahun sebelum beliau jadi nabi. 23 tahun dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Umatnya tambah banyak. Umatnya tambah banyak. Dan kita salah satu dari umatnya Rasul tanpa minta. Tanpa minta. Ada yang mengatakan, apa nikmat terbesar di dunia ini? Nomor 1 iman, nomor 2 sehat. Ada yang mengatakan, nomor 1 iman, nomor 2 jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Karena jenengan sedaya ini insya Allah calon penghuni swarga. Ya, antum ini calon penghuni swarga. Dan Rasul sudah nyetempel itu. Tidak mau Rasul masuk ke dalam surga sebelum semua umatnya masuk. Jadi makanya kita ini sering saya sampaikan bahwa di dalam beberapa rutinan saya sampaikan bahwa bawalah sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW. Kita harus punya sesuatu nanti kalau ketemu Rasul, ditolong mau dijak melbu surga, kan antum nanti ketemu satu-satu. Kalau antum tidak ketemu, waliyadzubillah. Kalau ada orang tidak ketemu, maka dia bertemu sama Fir'aun. Salah satu, Rasul atau Fir'aun, kita berharap di belakang Rasul. Dan yang bisa ngasih syafaat siapa? Rasul. Di dalam Sahih Bukhari, kalau kita hataman Bukhari itu biasanya kan ada nanti. Di situ disebutkan bahwa Rasul pernah Nabi Adam diminta tolong. Nabi Adam diminta tolong. Apa kata Nabi Adam? Jangan ke saya. Saya dulu dilarang makan satu buah. Akhirnya aku makan, akhirnya aku mudun. Jaluk tolong dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ojo aku umurku tua, malah wong ajak ke Allah, malah mereka jauh dari Allah. Minta aja ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak berani. Saya pernah bohong dulu 1 kali. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim nggak bohong, Pak. Itu bagi kita nggak bohong itu. Kalau kita kan sudah seperti kayak autodidak, goro ini kayak otomatis gitu, bukan manual, matic. Ya, goro kita itu matic. Kalau Nabi Ibrahim itu nggak bohong. Menurut Nabi Ibrahim bohong itu gimana sih? Ketika diajak untuk bersih-bersih desa, ayo selamatan di lapangan, di stadion. Nabi Ibrahim mengatakan, saya kurang fit. Maksudnya yang kurang fit itu hatinya karena melihat orang menyembah selain Allah. Tapi orang-orang mikirnya yang gak fit badannya. Ditinggal Nabi Ibrahim ngambil kapak, menghancurkan berhala, kecuali sing siji kuman, rojone kuman. Rojone tidak dihancurkan. Bagi Nabi Ibrahim, aku goro bisa. Padahal tidak bohong, sama sekali tidak bohong. Jaluk Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa manusia, minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolonglah engkau kalimullah, mintakan kepada Allah. Karena untuk model katutu ini nang swarga dari Nabi Musa, saya pernah mukul orang, dan knock dead, knock down tapi knock dead. Ya 1 kali pukul langsung mati. Itu Nabi Musa. Pada nang aku Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa, minta tolong Nabi Isa. Bantulah kami karena engkau ini roh Allah. Kata Nabi Isa, aku pengen ngejak wong nyembah Allah, aku sing disembah. Maka Nabi Isa mengatakan, mintalah kepada Nabi Muhammad, iku sing duwe. Ketika semua itu mau minta, baru sadar, loh, kayaknya biar di dunia wis terus sih. Kok tetap jaluin yang Nabi Adam? Cari para ulama ngeten, supaya tambah kerasa butuhnya sama Nabi Muhammad. Karena begitu minta sama Nabi Adam, nafsi-nafsi. Tambah wedi Nabi Adam. Jalan Nabi Nuh nafsi-nafsi, tambah wedi. Jalan Nabi Ibrahim nafsi-nafsi, tambah wedi. Jalanan Nabi Musa nafsi-nafsi, tambah takut. Jalanan Nabi Isa, tambah takut. Mentok takut. Takutnya ini sudah mentok. Satu yang menghilangkan rasa takut itu Nabi Muhammad ketika mengatakan, analah, saya punya itu. Saya punya itu. Kan ada kesidanya. Sehingga Rasul minta ke bawah arus. Rasul sujud sampai dikatakan oleh Gusti Allah, irfa'arsak wasfa'tu syafa' was'al tu'to. Mintalah kamu yang minta apapun, angkat kepalamu, engkau sudah mendapatkan syafaat. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Umatku ya Allah, umatku loh ya Allah. Ya kita umatnya yang tidak tahu 24 jam sehari itu ingatnya sama Rasul berapa? Tidak banyak. Tapi Rasul sampai di akhirat pun ingat kepada ulo panjenengan. Mau wafat itu apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Umati. Dibangkitkan oleh Allah, mesti golek umati. Mlebu surga, ndak puas kalau ndak lihat semua umatnya masuk surga, kok kabeh kelas.
Makanya dikatakan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, akan diberikan apa yang kau minta sampai engkau puas. Apa puasnya Nabi Muhammad? Kalau melihat antum semua masuk surga. Sehingga di malam yang